Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 627 Karnaval Tahunan. Yang dikatakan Yansen Ye membunuh dengan jarum terbang. Dia memang juga bisa melakukan, namun dia jika bukan terpaksa, pada umumnya tidak suka menggunakan jarum perak untuk mengakhiri nyawa orang lain. Orang yang bisa membiarkan dia menggerakkan tangannya membunuh, pada dasarnya adalah orang yang sangat jahat, atau orang dengan kebencian yang dalam. Membunuh dengan jarum terbang, seperti senjata tersembunyi, membunuh lawan tanpa persiapan sudah terlalu gampang bagi mereka. Thomas Kin lebih suka memilih mencekik lehernya hingga mati, membiarkan mereka mengalami sedikit ketakutan sebelum mati. Keesokan paginya, Thomas Kin dan Yansen Ye sudah tiba di tempat karnaval. Karnaval diadakan di stasiun TV kota Donghai, meskipun adalah koktail party, namun bagaimanapun adalah disiarkan langsung, membutuhkan banyak peralatan dan kamera, jadi harus di stasiun. Stasiun TV kota Donghai adalah gedung tertinggi di seluruh kota Donghai. 30 lantai lebih, panjangnya lebih dari 100 meter, termasuk menonjol di antara kota-kota lapis kedua seperti kota Donghai ini. Tiba di depan pintu, Axel Sun sudah menunggu di depan pintu. Ketika Thomas Kin dan guru keluar dari mobil, Axel Sun bergegas maju. Guru. Yansen Ye mengangguk kepala, menepuk-nepuk kepala Axel Sun, mengerutkan kening. Baru tidak bertemu berapa tahun, sudah setua ini, kungfu yang diajarkan kepada kamu kenapa tidak berlatih? Axel Sun terlihat malu-malu, meskipun sudah tahu jika bertemu akan diberi pengajaran oleh guru, tetapi tetap saja tersipu. Guru, Axel bodoh, tidak berhasil berlatih. Yansen Ye menggelengkan kepalanya tanpa berdaya, sangat bodoh. Setelah berbicara, langsung berjalan masuk. Yansen Ye memang mengajari mereka kungfu. Tetapi mereka juga benar-benar tidak bisa, meskipun adalah orang-orang besar seperti Axel Sun, Selika He dan Weston Meng, di mata Yansen Ye mereka semua juga berada di level sangat bodoh. Bahkan Jenderal Bintang 5 Juan Wang, di mata Yansen Ye, haknya juga hanya bisa dianggap level menengah. Hanya ada Thomas Kin, evaluasi yang Yansen Ye berikan adalah lumayan, bakat yang luar biasa. Itulah mengapa banyak junior-junior mengetahui perbedaan antara mereka dengan Thomas Kin. Tahu seberapa hebat saudara seniornya. Guru, silakan masuk, nanti karnaval tahunan dimulai, adik-adik junior juga sudah tiba semua. Saudara senior, Anda juga naik. Thomas Kin menggelengkan kepalanya, kalian naik saja, aku menunggu seorang teman. Axel Sun mengangguk kepala, membawa guru naik ke atas. Thomas Kin dan Angelin Wang berhubungan sebentar, dia naik taksi tiba di tempat kejadian dengan cepat. Angelin Wang mengenakan congsam, tinggi dan indah, badannya bagus, terlihat sangat menawan dan sangat cantik. Karena acara seperti ini sangat formal, Angelin Wang merasa gaunnya sepertinya kurang pantas. Jadi mengenakan sehelai congsam, tidak menyangka efeknya akan begitu bagus, supir taksi tidak tahu sepanjang jalan mengintip ke arahnya berapa kali. Setelah turun dari mobil, pandangan mata Thomas Kin seperti itu juga merupakan sebuah apresiasi terhadap dia. Angelin Wang ada sedikit tersipu. Apakah aku memakai seperti ini bisa tidak, Kak Thomas? Thomas Kin tersenyum, tentu saja bisa, juga serius juga cantik. Dipuji oleh Thomas Kin, Angelin Wang merasa sangat puas dan menyeringai. Kak Thomas, apakah kamu sudah mendapatkan tiket? Apakah bisa masuk? Thomas Kin mengeluarkan tiket di tangannya, memberi isyarat pada dia, bisa. Sebenarnya meskipun Thomas Kin tidak memiliki tiket, juga bisa masuk, tetapi demi bersama dengan Angelin Wang, dia tetap mengambil tiket tersebut. Ketika dua orang hendak masuk, tiba-tiba sebuah Mercedes-Benz berhenti di depan pintu dan seorang wanita keluar dari mobil, mengenakan kacamata hitam, topi, gaun, memberi orang semacam rasa wanita berkelas. Begitu wanita itu keluar, segera ada orang yang datang memotret, seperti banyak fans bintang. Thomas Kin ada sedikit bingung, siapa orang ini?
Angelin Wang berkata, sepertinya Bei Bei. Bei Bei. Orang kenalan lagi. Sebelumnya Bei Bei pernah membantu gadis rubah, akhirnya Thomas Qin mencari CCTV untuk menggantungnya, bukankah dia sudah didiskualifikasi, kenapa datang lagi? Dr. Stranger Thomas Qin, bab 628 orang kaya. Bei Bei juga merupakan pembawa berita terkenal di lingkaran tersebut, reputasi serta koneksinya jauh lebih baik daripada Angelin Wang. Selain itu Bei Bei adalah pembawa berita langsung arus utama. Pembawa berita bisa menari dan menyanyi, pembawa berita makanan seperti Angelin Wang ini, di mata dia hanyalah seorang pembawa berita minoritas, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Meskipun Bei Bei kalah sangat parah saat itu, tetapi sembarangan mencari beberapa teman dan meminta sebuah surat undangan, ini juga tidak termasuk apa-apa. Bei Bei begitu turun dari mobil, dikelilingi oleh orang-orang, meminta tanda tangan dan berfoto bersama, di sekitar ada pengawal yang menahan. Angelin Wang turun dari mobil, hanya ada Thomas Qin seorang yang menjemputnya, jarak di antara dua orang langsung kelihatan. Tentu saja, semua penggemar Bei Bei itu adalah dibayar mengundang kemari, hanya untuk menciptakan tampilan yang sangat populer saja. Berjalan sampai depan pintu, Bei Bei melihat Angelin Wang, tiba-tiba ketawa mengejek. Oh, bukankah ini Angelin yang terkenal? Kenapa? Jenis CCTV seperti ini, Anda juga suka menghadiri pesta malam kecil seperti kita ini. Bei Bei beraneh-aneh. Ketika berbicara, mulutnya mengeluarkan rasa asam itu, lagi pula masih memiliki sebuah tampilan yang merendahkan, kelihatan seperti sedang menyanjung Angelin Wang, tetapi sebenarnya adalah sedang mengejek dia. Angelin Wang juga tidak mengatakan apa-apa, tersenyum canggung. Aku seorang pembawa berita kecil seperti ini. Bagaimana mungkin bisa masuk di CCTV? Bei Bei mendengus dingin, oh, kamu malah cukup tahu diri sendiri adalah pembawa berita kecil, karena telah mengenali diri sendiri, kelak jangan memprovokasi siapapun, apakah? Sudah ingat. Bei Bei melirik Thomas Qin di sebelah Angelin Wang dan mendengus, mengapa kamu masih membawa orang datang? Apakah penyelenggara tidak memberitahu kamu bahwa pembawa berita tidak boleh membawa pendamping pria? Angelin Wang tertegun sejenak, memang ada aturan seperti ini, tetapi Bei Bei juga membawa seorang pria gemuk kemari. Bukankah kamu juga membawa pasangan pria? Bei Bei ketawa mengejek, kamu membandingkan dengan aku. Memberitahu kamu saja. Ini adalah dalam daftar orang kaya kelima HUYU kita tahun ini. Eksekutif Linke Real Estate, CEO Zhang Yanto Zhang, Eksekutif Linke Real Estate tahu kan, bukan seperti kamu bau ikan dan udang yang bisa dibandingkan. Angelin Wang mengerutkan kening. Merasa Bei Bei ini ada sedikit mengimpit dengan desakan dahsyat, bahkan berbicara juga terlalu tidak enak didengar, sama sekali berbeda dengan penampilan sopan di ruang siaran langsung. Angelin Wang dulu juga pernah pek dengan pembawa berita lain sebelumnya. Sebagian besar adalah saling menghibur. Tidak ada yang benar-benar peduli menang atau kalah, meskipun telah kalah atau menang, semua itu hanya sebuah sarana propaganda saja, orang seperti Bei Bei ini benar-benar sudah terlalu sedikit. Yanto Zhang membawa sebuah perut, melewati dari depan Angelin Wang, melihat wajah dia yang tidak tertandingi, dalam hati juga menggelitik, berkata sambil tersenyum. Angelin Kan, jika kamu tertarik, kita bisa berteman, kelak aku juga akan sering menjaga ruang siaran langsung kamu, setiap bulan beri hadiah puluhan ribu kepada kamu juga tidak masalah. Tentu saja, jika kamu bisa sering menemani aku keluar untuk makan dan minum sedikit arak, maka aku akan lebih bersedia menghabiskan uang untuk kamu. Yanto Zhang tersenyum sangat ambigu, meskipun mengatakannya dengan sangat bijaksana, tetapi siapa yang tidak mengerti arti dari kata-kata dia? Hanya ingin membiarkan Angelin Wang menemani dia tidur, kemudian bisa memberikan dia uang. Angelin Wang sangat muak terhadap pria seperti ini, mengerutkan kening, mundur beberapa langkah, sebuah wajah tampak membenci. Yanto Zhang melihat kondisi ini, mendengus dingin, tidak tahu berterima kasih kepada orang yang berniat baik. Angelin Wang dan Thomas Qin buru-buru bersiap-siap memasuki tempat, menjauh dari orang bodoh semacam ini. Bei Bei berkata di belakang, CEO Zhang, karnaval ini, seharusnya bukan semua orang yang bisa masukkan. Yanto Zhang mengangguk kepala, kecuali pembawa berita kalian,
hanya 10 orang teratas dalam daftar orang kaya yang berhak masuk menjadi tamu. Bersambung. Titik.